Warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Saliha. Halo, apa kabar? Nah, berikut adalah materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang satuan berat. Setelah kemarin kita sudah memasuki materi satuan panjang, sekarang kita memasuki materi satuan berat. Sebelum kita masuk pada pembelajarannya, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Ananda Saliha diberikan pemahaman yang mudah ya untuk mencerna ataupun memahami pembelajaran kita. Oke, kita masuk saja ke materinya. Pengukuran berat benda dengan satuan baku. Jadi, satuan berat adalah dasar ukur yang digunakan untuk menilai berat suatu benda. Satuan ini penting untuk diketahui karena sangat sering Ananda Saliha gunakan. Jenis satuan yang sering digunakan yaitu kilogram, ton, gram, ons, dan lain sebagainya. Satuan ini banyak digunakan dalam jual beli beragam jenis barang, terlebih saat berbelanja di pasar. Ananda Saliha akan diminta satuan ukur berat yang diinginkan untuk membeli ayam atau bawang. Tidak jauh berbeda dengan satuan panjang, satuan berat juga memiliki tangga ukur untuk mempermudah perubahan satuan berat. Nah, berikut adalah tangga satuan berat. Yang diganti hanya kata belakangnya saja ya, karena sebelumnya kita belajar tentang satuan panjang, maka tangga belakangnya adalah meter. Untuk satuan panjang, satuannya adalah meter. Untuk satuan berat, satuannya adalah gram. Maka kita ganti kata belakangnya dengan gram. km menjadi kg atau kilogram. Hg menjadi hektogram. DAG menjadi dekagram. G menjadi gram. DG yaitu desigram, CG sentigram, dan yang terakhir mg atau miligram. Nah, anak tangganya sama ya, sama-sama berjumlah 7. Dan juga ketika turun, setiap turun di satu tingkat dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Nah, di sini Ibu Tari akan menunjukkan beberapa contoh alat ukur satuan berat. Yang pertama, ada timbangan duduk. Ini digunakan untuk menimbang tepung terigu, telur, dan gula. Timbangan duduk juga bisa digunakan untuk menimbang buah-buahan yang beratnya tidak lebih dari 5 kg ya, Saliha. Nah, timbangan ini sering kita jumpai ya. Kalau misalkan Anda Saliha ke warung, sering melihat timbangan duduk nih. Selanjutnya, timbangan warung. Fungsi timbangan warung hampir sama dengan timbangan duduk, yaitu untuk menimbang buah, bahan kue, cabai, dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini lebih ke tradisionalnya ya, karena sebelumnya timbangan duduk itu sudah mempunyai angka, tetapi kalau di timbangan warung ini hanya menggunakan pemberat besi atau segala macam yang bisa digunakan untuk membuat timbangan ini berfungsi. Nah, selanjutnya adalah, ayo, apa kira-kira Ananda Saliha pernah melihat ini? Nah, benar, ini adalah neraca, digunakan untuk menimbang perhiasan. Yang kedua, yang selanjutnya, ada timbangan badan nih. Kalau Ananda Saliha mau menimbang badannya, menggunakan timbangan seperti ini ya. Nah, untuk timbangan badan sendiri itu berbeda-beda ya hasilnya karena ukuran badan kita setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Kalau misalkan ada yang sama berarti itu ukuran atau beratnya itu sama ya. Timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan. Lanjut, timbangan beras. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sekarung beras, akan tetapi ini juga bisa menimbang berat badan manusia. Nah, timbangan beras ini
khusus untuk menimbang yang berat-berat ya, seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan segala macamnya. Nah, ternyata juga bisa nih untuk menimbang berat badan kita. Nah, kita lanjut. Ini juga salah satu timbangan yang mungkin sudah ditinggalkan juga ya. Timbangan ini bernama timbangan dacin. Timbangan ini bisa digunakan untuk menimbang buah-buahan, daging, sayuran, dan bahan lainnya. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih ke modernnya. Tadi timbangan dacin sama-sama digantung, ini juga sama juga. Letak posisi timbangannya harus digantung ya. Namanya timbangan gantung, lebih ke modern. Karena sudah ada angka yang langsung tertera. Sedangkan timbangan dacin tadi harus dipindah-pindahkan pemberatnya supaya tahu hasil ukuran beratnya itu berapa. Nah, timbangan gantung ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menimbang sekarung singkong, sekarung buah, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah, timbangan digital. Timbangan ini merupakan timbangan yang sangat terbaru ya di era digital seperti sekarang ini di situasi yang lebih modern seperti sekarang ini. Timbangan digital ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengukur berat suatu benda dengan angka, tetapi lebih praktis cara pengerjaannya. Oke, baiklah, itu tadi semuanya. Oke, baiklah, itu saja materi kita hari ini atau pembelajaran kita yang kemarin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil karena pembelajaran sudah selesai dan juga doa kafaratul majelis. Oh iya, kalau misalkan Ananda Seliha punya pertanyaan, langsung wapri ke Ibu Tari ya. Oke, baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Saliha. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.